semuanya. Sebentar aku pin komen dulu ya. Oke. Hai, selamat malam semuanya. Suara aku bisa kedengeran nggak? So, teman-teman, kita kembali lagi di acara 100% Stay at Home yang kita adain setiap hari Minggu dari jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan gimana hari Minggu kalian so far, teman-teman? Perkenalkan dulu, mungkin aku Joan yang akan jadi moderator untuk malam hari ini. Dan malam ini kita akan ngobrol barengan sama Bonita, salah satu penyanyi tanah air yang juga sempat jadi bukan guest speaker, pengisi acara di acara rangkaian 100% Manusia Film Festival di tahun 2018. Nah, jadi aku mau ingetin sekali lagi kalau misalnya acara 100% Stay at Home ini bisa kamu tonton ulang tayangannya di YouTube-nya 100% Manusia. Tinggal kamu search aja di kolom pencarian @100% Stay at Home. Habis itu kamu bisa deh cari sesi live mana yang pengen kamu tonton. Nantinya sesi ini juga bakal masuk di 100% Manusia channel YouTube. Jadi jangan lupa buat di like, subscribe, and share. Dan malam ini kita bakal ngobrolin soal human rights perspective harmony with Bonita. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya, aku lihat kira-kira Kak Bonita udah muncul belum ya? Apanya nih yang kecil? Suaraku kecil ya? Masih bisa kedengeran nggak? Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke. Sambil menunggu Kak Bonita bergabung, kabar semuanya. Hai. Kak Bonita, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Tadi emang sempat kecil, nih udah lebih besar. Oke. Kalau kamu pegang gitu, makin besar. Kayak gini ya, Kak? Ya. Oke. So how are you, Kak Bonita? Baik, Johan. Kamu apa kabar? Aku juga baik. Udah nggak kerasa banget, udah hampir 2 tahun ya. Udah 2 tahun ya waktu terakhir Udah Kak 2 Bonita tahun ya? perform. Wow. Iya, kayaknya. Wow. Dan gimana kesibukan kakak selama ini apa aja? Selama pandemi ini mungkin? Kebetulan karena aku dan suamiku bermusik itu emang banyak di rumah, kegiatan ya larinya ke rumah, jadi baik-baik aja sih. Apa namanya? Kami juga bukan tipe yang sering jalan-jalan keluar gitu, jadi paling ya itu seperti banyaknya kondisi teman-teman rasakan gitu ya, apa kalau khususnya kayak di musik sama aku sama Ado ya kami nggak bisa, udah nggak ada tampil di outdoor atau di luar gitu. Tapi online masih jalan ya, Kak? Nah itu yang menarik. Iya, itu baru lagi. Maksudnya kalau bukan kerjaan ya, kami kalau online itu live music udah kami lakukan cukup lama gitu. Enggak sih, baru sebentar. Udah beberapa tahun ini. Nah, yang kerjaan online ini yang menarik. Ada tawaran beberapa kerjasama sama kawan-kawan yang mau bikin acara online gitu. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke topik malam ini soal human rights perspective, Iya. satu hal yang pengen Joan tahu dulu nih, Kak Bonita tuh jatuh cinta sama musik tuh sejak kapan sih? Terutama di bagian, maksudnya di dalam bidang tarik suara ya. Kapan sih Kak Bonita tuh ngeh kalau misalnya, oke, ini passionku dan aku akan nekunin ini gitu, sampai akhirnya jadi karir. Mungkin kayaknya kalau yang aku sadarin ya, itu waktu TK, aku tuh ditanya sama
guru kan dulu TK, mau gede mau jadi apa, kalau besar mau jadi apa. Ada yang jadi balerina, dokter, pilot, masinis, apa segala macam gitu ya. Aku dari waktu itu ditanya itu, aku jawabnya pengen jadi penyanyi gitu. Itu Oh. dari TK. Nah, kayaknya abis itu nggak mikir yang lain lagi sih. Emang jadi dari seneng nyanyi kayak hobi gitu, tapi terus dilanjutkan aja. Jadinya keterusan. Soalnya katanya ibuku umur 3 tahun tuh katanya aku sudah bisa pecah suara dari lagu balonku gitu. Wah, mantap sekali Kak. Gila, itu gue nggak Udah inget bisa sih. pecah suara. umur tiga tahun aku nggak inget itu, cuman ya Hmm. mungkin karena sering lihat bokap tampil kali ya. Terus apa namanya, musik di rumah bukan hal yang asing gitu. Jadi ya sering nonton film, sering nonton apa namanya kayak award di dulu pakai video dong ya. Ya ampun, not even CD, Bo. Itu pakai video, nontonin musik-musik gitu sering banget di rumah. Itu sih kayaknya. Oke. Oke, so kita masuk ke topik nih ya, Kak Bonita. Kan Hmm. Kak Bonita kan juga sering banget nih terlibat di acara-acara yang mengusung tema kemanusiaan gitu kan, kalau ngomongin soal human rights. Kayak misalnya waktu itu 2017 juga kakak pernah isi konser perempuan untuk kemanusiaan ya? Betul. Sama yang 2018 barengan sama kita, ya Ya. kan? Dan juga acara-acara lainnya. Nah, untuk seorang Bonita sendiri memaknai hak asasi manusia atau human rights itu kayak gimana sih? Seperti apa? Aduh, human rights itu hal yang dasar banget ya. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku nggak punya itu gitu. Aku punya itu tapi di repress, di sehingga terjadi pelanggaran gitu ya. Itu aku nggak kebayang merasakan itu sih. Em, tapi kebetulan sekitarku sedih sekali, banyak orang-orang yang mengalami em, pelanggaran HAM, dan itu lininya banyak sekali gitu ya, bukan hanya gender tapi multi gender atau apa suku, ras dan segala macamnya. Itu yang apa, kita sebagai sama-sama manusia terus ada yang nggak berhak sebagai manusia, padahal gue gitu deh, aku tidak bisa berempati, bisa tapi maksudnya mengerti gitu. Nah, apa yang bisa aku lakukan terhadap itu adalah iya, kalau pengen tahu terus apa yang bisa gue lakukan dengan musik gue ya gitu. Dan ternyata bersinggungan sekali gitu. Yang paling membekas dan awal-awal itu ya aku sama Dialita itu, ibu-ibu penyintas 65 gitu. Dan ini menarik sih, aku dan suamiku punya anak umur 12 tahun. Nah, banyak hal-hal yang aku harus pikirkan, anak ini gimana ya memandang dunia gitu. Kayaknya gue mesti belajar banyak sehingga ketika nanti dia mempertanyakan aku bisa jawab. Cuman kan hal kayak gitu harus dengan menjalaninya, melakoninya gitu. Jadi Iya betul. itu yang kenapa kami mau berbuat itu ya, satu untuk anak kami, dan kedua ternyata memang banyak sejarah-sejarah yang diapakan ya, sejarah-sejarah tentang hak asasi manusia yang diselewengkan gitu ya, tidak proper, itu ya jadi tertarik gitu. Nah, kalau misalnya apa ya, pertama kali banget gitu ya Kak Bonita
bukan tertarik sih, lebih kayak mungkin ada nggak sih satu isu atau event atau kejadian mungkin yang kakak alamin sendiri yang akhirnya membuat kakak berpikir bahwa oke, gue akan menimbulkan awareness ke masyarakat tentang human rights through my music gitu. Maksudnya ada sesuatu yang poin di dalam hidup kakak nggak yang mungkin menyentuh Ada, gitu? ada. Boleh diceritain kak? Ini seperti yang tadi aku udah ceritakan tentang Dialita sih. Jadi aku ada latar belakang cerita keluarga yang menyangkut tentang kejadian di tahun 65 itu. Kakekku dari bokap itu salah satu orang yang ditangkap dan tidak punya nisan, dibuang gitu di sebuah sumur besar gitu ya. Sumur atau apalah itu aku nggak tahu. Dan ketika mengetahui bahwa sejarah tersebut dihilangkan gitu, dan banyak sekali di sekolah ya, ini pelajaran sekolah loh, mendapatkan false information begitu masif dan besar gitu, dan ketika tahu bahwa itu apa ya, penipuan sejarah, aku tertarik sekali sama cerita-cerita di tahun 65 itu. Pertama yang ngebuka mataku untuk banyak cari tahu tentang informasi apa aja sih saat itu yang aku butuhkan adalah lewat bukunya Pramudia Anantatur. Gitu. Nah itu udah, habis itu berlanjut sehingga ketertarikanku sama 65 ini semakin seru sampai akhirnya bertemulah aku sama ibu-ibu Dialita gitu. Dan apa ya, aku tidak, kebetulan konser tahun 2017 itu kan tentang lagu-lagu dari dalam penjara yang dialami oleh ibu-ibu. Nah, mendengar cerita mereka, gimana mereka merasa tidak dimanusiakan, itu luar biasa sih. Karena ada satu kalimat yang salah satu ibu-ibu Dialita bilang dengan konser ini waktu itu, lagi rapat, terus di tengah-tengah rapat Bu Uci bilang terima kasih sudah memanusiakan kami kembali. Kami ini bukan orang-orang yang dicap ketika orang menyebut gerwani atau apalah itu langsung ada cap di kami, dan itu bukan, kami tidak seperti itu. Yang kayak gitu-gitu gue nggak kebayang gitu loh, maksudnya wow, ini, dan keluargaku pernah mengalaminya juga, dan keluarga suamiku juga mengalaminya juga ya. Kami ini ya korban-korban dari tahun tersebut gitu loh. So apa yang bisa aku lakukan adalah, kebetulan ibu-ibu Dialita itu adalah paduan suara, kami connect sangat cepat gitu. Aku dapat cerita tentang, singkat ceritanya aku dapat cerita tentang mereka, dan aku bisa membantu mereka memberikan tenaga dan ide untuk mereka gitu. Nah, itu seru, dan ternyata itu membekas sekali di aku dan suamiku gitu. So habis itu mulai kami banyak diperkenalkan ke beberapa kawan-kawan pejuang hak asasi manusia, baik pelaku ataupun penyintasnya gitu ya. Aku senang karena melalui musik kami sekeluarga, aku, suamiku, dan anak kami bisa melakukan sesuatu gitu loh. Bukan hanya mencari tahu dan tidak dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Karena berat menurut aku untuk apa ya? Aku dengar ceritanya aja bisa sampai
asam lambung, Johan, beneran deh. Gila itu, lu. Oke. Itu yang ada di film-film independen tentang 98, tentang 65, itu kayak gitu, ngeri banget. Ih, banget lah gitu. Maksudnya, manusia diginiin gila, dan itu nyata gitu. Itu bukan hanya di film aja, ini cerita dari salah satu ibu-ibu di sana. So, itulah habis itu aku kayak wow, ini, dan aku kebetulan punya teman-teman aktivis perempuan gitu yang memperjuangkan tentang hak kesetaraan dan segala macamnya. Itu juga memberikan kami ini pengetahuan yang begitu luar biasa gitu loh. Pengetahuan yang sangat baik. Dan bertemu dengan kalian, aku senang sekali. Kalian keren abis. Aku terharu. Kalian percaya bahwa aku apa ya, cocok untuk bekerja sama dengan kalian gitu loh, karena jujur gue bukan aktivis, gue hanya musisi aja. Kami sekeluarga musisi dan kami percaya bahwa musik itu hal yang baik dan kami percaya sama hal yang baik. Udah itu aja sih gitu. Dan ini sampai akhirnya menemukan sama para pejuang hak asasi manusia seperti kalian, salah satu contohnya, itu sebuah kehormatan dan apa ya, bangga gitu loh, atas kerjasama ini gitu. Sorry ngoceh terus ya. It's Gue okay. senewon. Tapi Jadi ini jujur aja ya apa? Joan ya, aku mau jujur. Iya. Yes, pas diajak itu gue pilihannya gue bisa nolak. Anjir, what did I know about human rights gitu, maksudnya ya itu bukan yang nggak tahu sama sekali ya, cuman kayaknya kalau aku takutnya kayak shit ini harus dalam kah, harus ini kah, harus udah tiap kali ada diajak ketemu atau main atau kolaborasi sama sama sebuah wadah yang berhubungan dengan hak asasi manusia, gue jantungan terus. Tapi senang. Gak apa-apa Kak, tapi kita tuh juga glad banget loh bisa kerja bareng sama Kak Bonita dan juga Mas Adoy. Mungkin nanti Terima di acara kasih. next kita bisa joinan bareng. Boleh banget dong, boleh dong. Ayo, ini dengan kayak gimana pun aku rasa oke, harus dihormati, harus disadari juga bahwa kondisi sekarang seperti apa. Tapi Iya, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain sih, gitu. betul, betul banget. Mm-mm. Nah, balik lagi nih Kak, ke topik kita Mm-mm. tadi kan juga Kakak udah bilang mengenai kita bakal nanti akan menyentuh soal dialita nanti. Ya, Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih mengenai tadi penjelasan Kakak soal hak asasi manusia dan bagaimana akhirnya Kakak bisa sampai jatuh hati sama misalnya paduan suara ibu-ibu dialita. Nah, itu kan apa ya, kasus-kasus yang udah terjadi di masa lampau. Bagaimana dengan HAM di Indonesia sekarang? Menurut Kakak gimana? Ada perkembangan nggak sih atau mungkin masih begitu-begitu aja? Apakah kita masih harus berjuang lebih ekstra lagi untuk menjunjung HAM itu sendiri atau gimana? jadi gini ya, gue tuh amazed sama orang-orang yang gue baru nulis status gitu. Apakah masih bisa dibilang merdeka kalau misalnya negara itu masih menjajah rakyatnya gitu loh. Kesel gue melihat ada perubahan nggak ya, perjuangannya semakin oke kalau menurut aku ya. Para korban atau para calon penyintas itu suaranya lebih terdengar sekarang memang dibanding aku nggak tahu sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu. Aku rasa 5 sampai 10 tahun yang lalu mungkin aku nggak terlalu tapi sekarang dengan adanya banyaknya wadah-wadah yang concern sama hal tersebut, dan ini kan hak asasi manusia yang apa namanya, hal-hal yang membuat hak asasi manusia ini dikhawatirkan adalah jadi gini, menurutku
eh, apa ya, Cuman gue tuh emosi banget kalau ngomong kayak gini. Cuman gue bingung cara menyampaikannya gitu loh. I got you. Aku berusaha untuk tidak terlalu emosional kali ya gitu. Tapi menurutku udah semakin perjuangannya terus semakin keras menurut aku. Karena tidak ada kesadaran dari orang-orang yang membiarkan ini tetap terjadi gitu. Baik yang sadar atau yang nggak sadar gitu loh, bahwa ini dimulai dari hal-hal yang sangat personal, yang sangat kecil, menghargai orang lain atau aware dengan sekelilingnya yang kayak gitu-gitu, ditumpulkan sama, gimana ya, ditumpulkan sama hal-hal yang menurut aku nggak ada hubungannya sama sesama manusia gitu loh. Seperti di beberapa kepercayaan, beliefs gitu. Dia lebih memilih untuk konsentrasi dengan dirinya dan akhirat gitu, ketimbang melihat bahwa di seberang lo ini ada manusia yang perlu diperhatikan dan apa yang kayak gitu-gitunya aja nggak ada gitu. Gimana ya, gimana mau aware gitu. Dan itu menyakitkan sekali, sedih gitu loh. Kita ini negara Indonesia ini keren abis, oh my god, emang paradise tempat ini gitu loh. Kalau bayangin nggak sih kalau misalnya ini jadinya, menurut gue permasalahan utamanya adalah pendidikan dan kesehatan yang tidak diperhatikan dengan baik gitu loh. Kebayang nggak negara sekeren ini dengan berbagai macam lintas pulau, daerah, bla bla bla, itu maju. Itu orang-orang yang chip in untuk menghabiskan lahan atau menghabiskan kekayaan Indonesia ini ya rugi lah. Nggak mau dong mereka, siapapun mereka itu ya. Halo, oke. Gitu. Jadi awal mula yang tadi aku omongin itu ya menurut aku core-nya pendidikan gitu loh. Yeah. Core-nya pendidikan dan lo harus sehat. Betul. Gitu loh. Itu yang nyebelin itu. Karena hak asasi manusia. Jadi gue waktu itu nonton tentang anak-anak di Jerman bertemu sama para penyintas kamp konsentrasi Yahudi gitu ya. Jadi anak-anak ini ditanya tentang Hitler gitu, ditanya gimana, apa yang lo tahu, dia ya dia ikon sekali, tapi nggak ada yang tahu jelas ceritanya seperti apa gitu. Terus jadi ketemulah si murid sama si penyintas itu, mereka ngobrol lewat meja gitu, tektok gitu. Diceritakanlah apa yang kamu tahu tentang itu, kata si anak ini. Terus diceritain lah sama si penyintasnya, dan anaknya tuh sampai kengerian gitu, dan akhirnya si anak dikasih tahu bahwa dia adalah penyintas yang survive dari kamp konsentrasi itu gitu loh. Dan anak itu menangis, minta maaf, memeluk, dan gue yakin itu kayak pencerahan banget gitu buat dia. Gue yakin dia akan membaca sejarahnya lebih baik lagi. Nah, itu negara yang besar menurut gue adalah negara yang mau mengakui dan mau mempelajari sejarahnya. Itu susah di sini tuh. Jadi yang maksudnya gue ngomong panjang lebar ini hak asasi manusia di sini tuh masih belum diapakan ya, gue nggak ngerti caranya
untuk menyuarakan itu. Sebenarnya beberapa jalannya yang sudah kalian lakukan ini sebagai advokator, sebagai wadah, itu sih udah kalian lakukan, dan itu menurut aku luar biasa, karena it's a daily basis apa namanya work, iya kan, lo harus, ini kejadian setiap hari, karena ini living human being gitu loh, yang setiap hari pasti god damn man, kalian keren habis. You're also cool, Kak. Luar biasa sih, apa jadi again, that's itu aja yang aku dan suamiku bisa lakukan gitu loh. Karena menurut kami apapun bentuk kayak gitu kan ya, kalau disuarakan lewat, kalau hanya disuarakan lewat omongan, diskusi atau apa tuh, menurut aku kondisi panas tuh akan terjadi sangat cepat, klimaks gitu loh. Tapi menurut aku seni yang kebetulan aku dan suamiku yang kami jalankan adalah lewat musik. Nah, itu dia mencairkan banyak apa ya, rasa, pendengaran, itu pengertian dari si musik itu, dari kalau kayak Dialita lewat lirik-liriknya gitu, itu kami bersyukur sekali bisa melakukan itu sih. Nah, ini ngomongin soal Dialita nih ya Kak, kita mulai menyentuh soal Dialita. Kak Bonita jadi ngeproduceri untuk album kedua mereka yang bertajuk Salam Harapan, betul ya? Betul, aku dan Adoy. Dan juga Mas Adoy. Nah, ini boleh diceritain dong Kak tentang Dialita itu sendiri, dan gimana awalnya sampai Kakak ketemu dan juga akhirnya bisa deal untuk ngeproduksiin album kedua mereka ini? Jadi pokoknya awal mulai si 65 itulah. Karena aku semakin sama Atom pasti saling tarik menarik lah ya. Aku sangat konsentrasi dengan cukup intens mikirin tentang si 65 itu gitu. Dan ketika semesta memberikan restunya untuk kami berjumpa, kami nggak langsung berjumpa dulu, aku dengar-dengar dulu. Nih ada paduan suara ibu-ibu para survivor 65. Oh, apa gitu kan, langsung tertarik 65 gitu. Tapi waktu itu Dialita belum banyak ada video-videonya, atau aku emang nggak nyari gitu. Terus suatu hari diajak nonton, Dialita main di ulang tahun salah satu penyintas juga 65, Pak Oka, aduh lupa namanya. Anyway, ulang tahun Pak Oka di Gute. Nah itu 2 hari kalau nggak salah acaranya tuh berlangsung, sekalian peluncuran buku beliau gitu. Nah terus temanku bilang, Bonita kamu harus nonton, ini ada ibu-ibu penyintas. Itu dia ngomong di hari pertama, dia ngabarin. Ayo nih ada ibu, wah gue nggak bisa kalau sekarang. Dialita main, aduh nggak bisa. Besok nyanyi lagi nggak? Wah nggak tahu, dia bilang gitu. Besok deh aku nonton. Ternyata besoknya Dialita udah nggak main, yang main orang lain gitu. Terus akhirnya aku pulang. Nah, terus berapa tahun kemudian aku ketemu sama salah seorang kawan aktivis perempuan. Dia anaknya Mas Rendra, W.S. Rendra. Gue lupa namanya siapa. Nah, terus kami nonton Frau, tahu Frau dari Jogja. Nonton Frau di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, selesai nonton, terus aku disamperin sama kawanku ini. Boni, kamu tuh dicariin tahu, gitu. Sama siapa? Kamu pernah denger Dialita nggak? Wah, gitu langsung. Apa ini? Oh, iya mereka mau terhubung sama kamu. Oh, bla 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 gitu. Oh iya, oke, boleh aku. Gitu. Habis itu nggak ada kabar. Nggak ada kabar lagi. Beberapa waktu kemudian aku dihubungi sama, itu kayaknya udah lewat setahun juga deh, dihubungi sama seorang kawan aktivis perempuan lagi, namanya Olin Montero. Bonita, kamu tahu Dialita? Tahu, aku bilang gitu. Ini ada yang mau ketemu sama kamu, namanya Faiza Marzuki, dia seorang sutradara, penulis
teater dan film kalau nggak salah, apa teater aja ya. Nah terus dia bersama Dialita ingin ketemu sama kamu gitu. Akhirnya wow oke gitu. So ketemulah kami di rumahnya, di restorannya Kartika Yahya, seorang kawan musisi dan aktivis perempuan juga. Udah di sana akhirnya ketemu, terus menanyakan gimana mengenali satu sama lain, bla 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 bla. Aku bawaannya nangis terus dan sama lambung kambuh karena mendengar cerita ibu-ibu, karena mereka ceritanya tuh kayak iya gini, kayak apa ya, aku yakin mereka, aku nggak tahu mereka seperti apa, cuman seperti yang terlihat sama gue adalah mereka memaafkan masa lalunya gitu. Itu kok begini, dan mereka bentuknya biasa-biasa, bukan yang kayak apa ya, sederhana gitu bentuknya. Bentuknya sederhana ibu-ibu itu. Terus menonton mereka latihan. Aku kadang membantu juga. Nah itu sampai ke konser itu 2-3 tahun kemudian lah. Gitu. Jadi wah iya itu kesulitan dari Dialitanya juga ada gitu ya. Macam-macam lah. Nah tapi kami sering ketemu hampir setiap weekend, hari Sabtu atau Minggu, aku membantu atau kadang menonton mereka latihan paduan suara gitu. Jadi ya terus terbina hubungan aku dan Dialita gitu. Terus tadi apa? Kalau misalnya, kenapa Kak? Terus apa lagi tadi? Sorry, apa? Kalau misalnya? Yes, sampai ngeproduserin Oh album iya. kedua mereka. Nah, itu akhirnya terjadilah 2017 si konser. Terjadi lagu-lagu dari konser tersebut, itulah yang dijadikan menjadi album keduanya Dialita. Jadi konser itu dulu, habis itu 2019 rekaman. Kalau gitu berarti 2018. Salam Harapan ya? Salam Harapan, Salam Harapan, iya. lagu yang dinyanyikan di konser tahun 2017. Ya, ada yang tapi sebagian besar lagu-lagu tersebut direkam. Lagu-lagunya ibu-ibu itu direkam. Sebagian besar. Ada yang enggak soalnya. Salam Harapan sendiri itu bercerita tentang apa sih? Apakah memang mereka benar-benar cuma menceritakan soal apa ya, pengalaman hidup mereka di tahun 65, atau sebenarnya ada sisi lain yang menarik gitu? Bisa diceritain nggak Kak? Gimana, sorry? Jadi di album Salam Harapan ini sendiri sebenarnya bercerita tentang apa? Apakah pure mengenai kehidupan mereka di tahun 65 itu, atau ada sisi-sisi lain yang disentuh juga gitu? Jadi si konsernya itu adalah menampilkan lagu-lagu dari dalam penjara yang dibuat oleh ibu-ibu tapol itu. Nah, jadi Salam Harapan rata-rata itu adalah lagu-lagu dari dalam penjara gitu. Lagu-lagu yang bercerita itu Dialita itu yang membuat aku gila, nih orang-orang ini hebat dan kuat ya. Sebegitu sudah hancurnya hidupnya karena ditindas sama sebuah rezim itu, aku tidak mendengar di lagu-lagu mereka tentang hatred atau amarah yang meluap-luap gitu atau menjelek-jelekkan negara ini gitu. Isinya lagu-lagu keseharian, menanam di kebun, rindu kepada anaknya, rindu kepada ibunya, percaya bahwa dengan harapan dan kerja keras kemerdekaan diri yang utuh itu akan dicapai gitu. Oh my God, itu kayak, karena mereka nggak tahu berapa lama mereka di penjara.
gitu. Apakah mereka akan lepas dan hidup atau tidak gitu kan? Mereka nggak pernah tahu kan, dan tidak pernah diadili gitu loh. Nah terus cerita-cerita itu sendiri aja udah apa ya, menggambarkan bahwa musik buat ibu-ibu dialita itu adalah sebuah tools untuk survive gitu loh. Musik tuh udah bukan lagi cuman hanya hiburan pelipur lara, bukan, itu pelipur lara, bukan hanya yang hura-hura aja gitu loh. Ini mereka harus berkarya, mereka harus berkesenian, kalau nggak waras gitu loh. Itu kebayang nggak sih, Joan, lo ngerti nggak sih rasa itu? Kan itu nggak ada di kosa rasa ataupun pengalaman kita gitu loh. Oh my god, sekarang dengan mudahnya lo dengerin musik lewat apapun gitu loh. Betul. Gitu. Kalau mereka itu ya untuk insanity-nya, buat sanity-nya mereka gitu loh, untuk kewarasannya mereka. Itu yang, dan itu bisa dipetik dari keseharian. Karena mereka begitu bersyukur hidup sampai hari ini, karena perharinya itu saat itu belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun gitu, itu berat. Berat gitu. Aku rasa dan itu hal-hal kayak gitu kan masih terjadi sampai sekarang. Joan, ya kamu dari 100% manusia lah. Teman-teman kita LGBTQ dan segala macamnya itu pendiskriminasian terhadap gender mereka itu menyedihkan gitu loh, dan itu masih dianggap azab, masih dianggap tabu, masih kurang informasi secara ilmiah gitu. Itu yang menyedihkan luar biasa. Itu sih sebenarnya. Jadi lagu-lagunya itu tentang itu. Lagunya itu tentang keseharian apa yang mereka alami selama mereka di penjara gitu sih. Nah, dan percaya Go on, gak apa-apa. Bahwa percaya suatu saat nanti kemerdekaan yang memang mereka punyai harusnya itu menjadi milik mereka kembali gitu. Nah, dalam album Salam Harapan ini ada nggak kesulitan, maksudnya Kak Bonita dan Mas Adoy sebagai produser gitu ya, ada kesulitan atau challenge tersendiri nggak dalam memproduksi album kedua ini? Ada, secara teknis banyak itu sih, kayaknya itu sebenarnya Adoy yang lebih tahu daripada aku ya. Tapi aku ceritakan sedikit dari yang aku lihat gitu. Jadi nomor satu, ibu-ibu ini udah sepuh ya. Berarti umurnya udah di atas 60 waktu itu semuanya. Udah di atas 60. Nah, ketika mereka harus rekaman, banyak hal yang harus di-prepare supaya mereka tetap fit, tetap sehat, sehat rasa dan pikirannya gitu. Terus memikirkan perjalanannya naik apa, dari mana ke mana, dan segala macamnya itu. Nah, jadi banyak jadwal yang harus dicatat. Bukan aku yang nyatet sih, cuman aku dikasih tahu aja. Nah, untuk teknisnya, rekaman itu di rumah kami di Cinere waktu itu. Bukan di studio rekaman. Tapi kebetulan aku sama suamiku punya alat-alat rekam yang cukup proper, pun nggak banyak gitu, tapi ada gitu. Nah, mengakali gimana menggunakan alat-alat semua itu dipakai optimal dengan ibu-ibu yang sebanyak itu. Terus gimana mengkondak mereka, kan ibu-ibu itu kan ada yang nyanyi, ibu-ibu itu kan nyanyi 4 lagu kalau nggak salah, yang mereka nyanyi sendiri. Nah itu luar biasa, PR-nya asik banget sih itu. Kami menjaga mood juga dan tenaga, jangan terlalu sering diulang gitu.
Tapi emang harus diulang-ulang karena ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Tapi yang luar biasanya ibu-ibu itu semuanya happy, happy banget, capek, terlihat capek. Terus nggak ada AC, oh panas. Terus tapi mereka tetap malah mereka yang menyemangati kami gitu. Itu so sweet banget lah. Ayo, ayo, ayo. Semangat ya, padahal ya, udah pada pegang kipas, semua udah pada minum air Ada berapa putih banyak terus. sih, Kak? Waktu itu ada berapa belas ya? Lebih dari antara di bawah 10 atau di atas 10 sih. Kayaknya di atas 10 Lumayan deh. banyak ya, di atas 10 orang tuh juga lumayan banyak. Bisa kebayang juga sih gimana ya untuk prosesnya itu. Tapi berapa lama Kak akhirnya sampai rampung gitu? Ih, yang tahu aduh lagi. Berapa bulan lah? Beberapa Oh, bulan. kalau rekamannya itu cuma berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah. Berarti proses setelah rekamannya yang mungkin lebih memakan Yang lebih panjang gitu ya. Tapi ibu-ibu sudah berproses dari sebelum rekaman, yaitu mereka latihan tiap Sabtu atau Minggu dipandu oleh apa namanya kawan kami namanya Imada Hutagalung. Dia jadi coachnya Dialita. Kalau Dialita harus tampil di panggung gitu, biasanya coachnya Imada gitu, atau pas yang rekaman atau yang konser itu coachnya Imada. Jadi Imada ada di situ conduct ibu-ibu jadi posisinya ini aku yang rekam nih di sini, di depanku ada, di sini ku ada, di sini ku ada. Ibu-ibunya okay, tuh itu sih ya, tapi nggak ada kendala dari ibu-ibu itu, nggak ada. Tak terlihat sakit ataupun apa gitu ya, lelah, cuman lelah yang masih bisa ditolerir itu sih. Oke, nah sekarang kita beralih ke Kak Bonita sendiri. Ini Kak Bonita bener ya baru selesai juga rilis album barengan sama Mas Adoy sama Pram. Iya. Nah, nih aku mau tanya, ini kan sebenarnya unik banget, tadi Pram kalau nggak salah umurnya 12 tahun ya Kak? Nah, di usia yang muda itu dia udah memang kelihatan bakat untuk di bidang musik gitu ya. Nah, ini gimana caranya Kak Bonita dan juga Mas Adoy untuk yang tadi sempat Kakak singgung juga sih, untuk ngenalin Pram soal isu HAM misalnya gitu. Dan juga apakah Kak Bonita dan Mas Adoy udah mempersiapkan nih nanti kalau misalnya Pram udah besar, dia juga memang harus menyentuh isu HAM gitu di dalam talentanya dia bermusik. Dengan gimana mendekatkan Pram dengan isu HAM itu dengan mengajak dia. Ketika kami bermusik atau bersinggungan, dia dekat sekali sama ibu-ibu Dialita gitu. Jadi tentang kalimat 65 apa namanya Partai Komunis Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan apa namanya gay, bahasa itu apa namanya gender LGBTQ yang kayak gitu-gitu tuh ya, kalau aku ada acara di situ aku ceritakan ke dia apa itu, dia bilang gitu. Oh ya itu ya tentunya aku jelaskan bahwa itu ada isu mengenai gender, bahwa kamu tahu nggak gender itu nggak hanya perempuan dan laki-laki gitu misalnya gitu. Jadi dan kadang kebetulan dia bukan yang nanya terus gitu. Aku jelaskan beberapa hal buat dia masuk di akal dan tidak mengganggu. Oke, ya udah, dia nggak akan menanyakannya lagi. Dengan Dialita juga seperti itu gitu loh. Dia kadang, aku kan sering baca-baca buku yang bercerita tentang itu. Aku jelaskan ke dia bahwa sekarang ini masih ada orang-orang yang apa namanya human rights-nya itu apa ya, diambil dengan paksa gitulah gitu. Dan itu dia sembari dengan itu dia juga belajar, dia banyak bertemu dengan kami kalau kami tur musik gitu. Dia
ikut ketemu sama orang, tahu cara menghargai orang, tahu cara sopan santun, tahu apa yang kayak gitu-gitunya, menurut aku itu basic yang harus dia punya gitu loh. Kami juga akan ngajarin dia sekolah nyantrik, tahu nggak nyantrik? Jadi kamu tinggal di sebuah keluarga, tempat di mana kamu mempelajari apa sih yang paling mencolok dari keluarga itu. Misalnya dia pemusik kah, atau seorang koki kah, atau apa, sehingga Pram belajar. Misalnya kami pengen seperti itu, dia melakukan itu. Nah, basic yang harus dia punya adalah gimana punya survival kit. Entah itu masak, bersihin rumah, bantuin orang, yang kayak gitu-gitu. Itu dia udah kami ajarkan dari sekarang. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti dia memutuskan hidupnya akan seperti apa dengan ilmu yang sudah kami berikan ke dia dan dia jalani, dia mau ngapain terserah sih. Yang selalu kami berdua sampaikan ke Pram adalah always do good with your mind, your heart and your hand gitu. Jadi selama yang kamu lakukan itu sesuai sama apa yang udah kamu pelajarin, dengan pola yang selalu berbuat baik, dengan dari mulai pikiranmu, hatimu, dan tingkah lakumu itu, aku terserah dia sih. Mbak Joan, aku percaya kalau misalnya ternyata lewat musik ya that's good. Gue sebenarnya pengen anak gue jadi anak band gitu, cuman kayaknya terlalu muluk-muluk atau gimana gitu. Jadi ya selama ada itu kami aman lah gitu. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke sesi Q&A ya, Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang aku saring dari Instagram kita kemarin. Iya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. What is your favorite song and singer that uses her talent to help the society? Mungkin yang menginspirasi seorang Bonita kali ya. Wow. Kebetulan banyak. Kalau awal-awal tuh aku taunya dari musisi-musisi luar ya. Yang cukup mengena di aku adalah dia seorang kulit hitam, perempuan, lahir di Amerika. Dia mengawali karir musiknya sebagai pianis, dia keluaran Juilliard or something gitu ya. Tapi akhirnya dia harus nyanyi juga karena dia bermusik gitu ya. Karena dengan bernyanyi gajinya oke gitu. Dan yang dibutuhkan adalah penyanyi. So dia jadi penyanyi, tapi dia sebel banget, dia merasa bahwa gue bukan penyanyi, gue nih pianis gitu. Namanya waduh kok lupa gue. Kulit hitam. Siapa Pana yang for women? Nina Simone. Nina Simone. Dia aktivis dan seniman, musisi gitu. Itu lagunya dia yang sangat mengena di aku itu ya itu For Women, tentang dia menyuarakan suara perempuan kulit hitam gitu. Itu wow, bisa kayak gitu ya. Apa namanya? Tenaganya bisa sekuat itu ya. Habis itu ketemulah sekarang ini udah mulai banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menyuarakan, udah banyak yang terlihat gitu ya. Mereka udah menjalankan ini udah lama, seperti Kartika Yahya, Melanie Subono, kawanku ada namanya Dima Miranda, ada dan musisi-musisi perempuan keren lainnya gitu yang underground gitu ya, yang memperjuangkan lewat lagu-lagu mereka gitu. Jadi akhirnya mereka juga yang menginspirasi aku untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan gitu ya lewat musik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada yang tanya, di masa pandemi gini Kak Bonita masih suka nge-live gak di YouTube untuk nyanyi-nyanyi? Kangen deh fans-fansnya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga kalau Kak Bonita punya kayak project-project live konser. Oh iya.
Kami tuh biasanya tiap Rabu ada namanya Dendang Rabu, kami main di IG Live sama di YouTube. Nah, terus Di IG live-nya Kak sorry Bonita? sorry, IG Live-nya aku sama di Facebook, sorry, live Facebook. Oh, oke. Nah Dendang apa itu Dendang Rabu, Kak? Dendang Rabu. Nah tapi lagi belum jalan lagi karena waktu itu kan suamiku menggagas sebuah festival namanya Festival Musik Rumah. Nah itu Mhm. terjadi bulan Agustus kemarin. Jadi dari sebelum Agustus sampai Agustus tuh wah kami terutama Lagi kosong dia ya, itu Kak? repot banget gitu. Jadi ya tidak jalan lagi dan belum jalan sampai sekarang. Ini terima kasih Semoga loh jalan lagi ya, ngingetin Kak. kami punya itu. Iya. Ya semoga jalan lagi. Nanti diobrolkan ke Adoy. Nah, ini ada lagi nih Kak pertanyaan. Pertanyaannya ini agak cukup berat sih menurut aku. Jadi gini, Oke. ada ketakutan tersendiri nggak sih Kak kalau misalnya ngebantuin, misalnya mungkin karena Kakak ikut ngeproduksiin album keduanya Dialita nih ya. Jadi ada ketakutan tersendiri nggak Kak kalau ngebantuin ini nanti dikiranya mendukung paham ini, ngebantuin Hmm. itu dikiranya ngedukung paham itu. Karena kita juga karena kita juga nggak bisa pungkiri kalau isu-isu HAM terkait sama politik dan sebagainya. Terima kasih itu pertanyaan bagus banget. Aku melihat manusianya sih. Udah. Ketika ada sampai saat ini mungkin karena sampai saat ini belum ada Joan yang mencap kami apapun itu ya gitu. Dan kami percaya lewat jadi waktu kami kerjasama nih aku sama Dialita selalu bertanya, kamu yakin mau bantuin kami gitu? Kamu nggak takut kalau misalnya ini. Awalnya takut, aku sama suamiku jujur takut. Tapi itu yang diinginkan, ya nggak sih? Ya kan? Itu yang diinginkan gitu, bahwa lo takut sehingga lo tidak mau menjamah itu. No, 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 no. Ketika aku Iya, yeah. langsung melihat ibu-ibu itu dan dengar ceritanya mereka dan terkait dengan aku dan Adoy, gila ini jadinya gua yang bukan manusia kalau sampai begini aja lo masih mikirin takut lo gitu loh. Iya, Itu betul. itu keterlaluan sih. So, enggak, aku tidak takut uh, dianggap ina inu paham ini paham itu. Aku percaya manusianya, aku percaya orang yang kami support, yang kami dukung ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang sederhana yang harusnya dia dan gua memiliki apa namanya fondasi yang kuat dan nyaman. Kenapa gue punya dia nggak punya gitu? Why gitu? Itu sih. Oke. Nah, ini ada satu lagi Kak Bu Wanita. Ini kayaknya pertanyaan dari anak 100% manusia juga. Oke. Katanya, Kak Bon, aku kangen padamu. Kapan kita collab bikin konser Dialita? Wah, ini siapa namanya yang ngomong? Ini adalah Menina Putri Wismurti, Oh, hai salah satu pembesar Mbak. 100% manusia juga. Halo, ayo dong. Apa ada ide apa? Tinggal ngomong ke Joan. Joan punya nomorku. Kita beride-ide seru, mari aku dengan senang hati. Dialita, ini kan sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia apa kondisi COVID sekarang ini ya. Jadi untuk Dialita bertemu bersama pun untuk mereka latihan itu ya apa tidak memungkinkan gitu. Jadi disimpan baik-baik idemu Mbak. Kita akan melakukannya gitu. Jadi jangan mengira bahwa ini nggak akan terjadi, bisa terjadi aja gitu. Cuman masalah waktu aja. Cuma masalah waktu ya, Kak. Halo, halo. Nah, iya kedengeran nggak ke pause ya? Ya, tapi gambarmu burem. Kayak apa Oh, kotak-kotak. tapi suaraku bisa terdengar kah?
Terdengar, terdengar. Suara aku bisa kedengeran nggak, Kak Bon? Kedengeran, kamu dengar aku nggak? Dengar. Oke. Oke. Nih, Kak, kita lanjut ya, Kak. Ya. Nih, Kak Bon nih, aku suka banget sama suara dan lagu-lagu yang Kakak bawain. Dalam meniti karir sebagai musisi, Kakak pernah nggak sih ngerasa pengen give up? Kalau iya, gimana cara ngatasinnya? Sukses terus, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Pernah. Aku tidak melihat nyanyi ini sebagai ada goal tertentu yang harus aku capai gitu dari nyanyi. Ya aku nyanyi aja. Aku seneng nyanyi, aku seneng ngeband, aku seneng bergaul lewat musikku. Jadi ini kayak lahan bermain yang nggak habis-habis aja. Nggak Aduh, bisa habis. jadi kayaknya kamu harus mengerti dulu apa yang kamu inginkan dari karirmu ini, gitu. Apakah ada tenggat waktu atau mau jalanin terus aja, apapun rintangannya, jalanin aja. Kalau aku sih memilih yang itu, ada rintangan nggak ada rintangan, gue jalan terus gitu. Jadi agak berbeda kalau misalnya, karena beberapa temanku mengalami itu, dia punya tenggat waktu gitu. Kalau sekian bulan gue nggak berhasil sesuai keinginan gue akan berhenti. Dan wow, itu keputusan yang nggak akan aku ambil. Tapi menarik kok sampai ada orang berpikiran seperti itu gitu loh. Berarti ya beda melihat ya menyanyi atau musik tuh buat gue apa sih fungsinya gitu. Kayaknya berbeda itunya sih. Jadi kalau ada saran yang mau aku saranin adalah selain kamu udah mengetahui itu, kalau udah tahu lakukan. Jangan kayak gue kasih sedikit lagi deh atau aduh nanti dulu deh, tapi masih enggak jalanin aja, pokoknya nanti akan menemukan jawabannya. Oke. Nah, nih Kak Bonita, karena kita juga kayaknya udah harus kelar nih bentar lagi. Siap. Jadi Kakak bisa nggak sih kasih kesimpulan nih, gimana caranya mungkin buat para musisi-musisi indie generasi sekarang gitu ya, supaya bisa berkontribusi sama isu HAM melalui karya dan talenta yang mereka miliki. Mungkin tips-tips. Teman-teman musisi ya. Kalau menurut aku ini kerja sama bareng antara kalau teman-teman musisi kalau teman-teman musisi baiknya apa ya? Wah, bebas sih baiknya apa. Gini Kak, nih, sorry aku potong ya Kak. Mungkin gini Kak, karena yang tadi kita sempat obrolin juga, banyak teman-teman musisi yang mungkin juga pengen menyentuh isu-isu yang agak sedikit sensitif mungkin melalui talenta ataupun bermusik mereka, cuma takut atau mungkin masih belum kesampaian nih Kak. Nah ini kira-kira gimana untuk ngatasinnya? Ada tips-tips? Please banyak bergaul. Karena menurut aku ketika udah memilih untuk kayak gitu, baiknya menggaulkan diri dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut gitu loh. Karena supaya kamu mengerti posisimu, gue perlu takut atau enggak gitu. Gue perlu khawatir atau enggak. Supaya enggak takut, apa yang mesti gue lakukan? Oh berarti gue harus informasi yang sebanyak-banyaknya gitu. Takut itu kan karena nggak ngerti juga bisa kan gitu ya. Selain salah, karena nggak ngerti juga gitu. Tapi kalau you know dan mengerti dan tetap mau menjalankannya, ya itu oke banget gitu. Tapi baiknya banyak mencari informasi lagi sih kalau menurut aku. Takut itu yang diinginkan banyak orang terhadap orang-orang yang memperjuangkan hal ini menurut aku gitu. Jadi cari informasi terbaik adalah para pelaku. Ketemu sama para pelaku, baik dari yang penyintasnya atau orang-orang yang memperjuangkannya itu sih, gitu. Oke deh, kalau gitu thank you banget Kak Bonita buat waktunya. Jan, terima kasih. Maaf ya kalau gue banyak ngelantur, ya Allah. Gak apa-apa, seneng banget justru. Dan makasih udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Nih terakhir deh Kak, ini ada
Ya, kita tinggal 27 detik lagi. Kita udahi deh kalau gitu. Sudahi. Oke, Iya. oke, oke. Kalau misalnya mau ngeakses lagu-lagunya Kak Bonita di mana nih, Kak? Spotify itu ada, iTunes ada. Spotify dan iTunes ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman makasih ya yang udah join. Bisa Putri, ditonton lagi di YouTube. thank you. Dah. Bye.